Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leli Firmansyari selaku dosen pengajar mata kuliah teknik tambahan ini. Di sini saya akan mengatakan materi tentang ekstraksi media. Perkenalkan, nama saya Ina Fianita dari dengan NIM A41232140 dari Teknik Produksi Bumi Pembangunan. Pokok pembahasan pada hari ini yakni pengertian ekstraksi, pengertian melon, jenis ekstraksi, tujuan ekstraksi, keutamaan ekstraksi, dan manfaat ekstraksi sendiri. Untuk yang pertama yakni ekstraksi benih. Ekstraksi benih adalah suatu tindakan yang memisahkan biji calon benih dari buah sehingga diperoleh benih dalam keadaan yang bersih. Ekstraksi diperlukan karena biasanya benih tidak dipanen secara langsung. Biasanya pengunduhan dilakukan terhadap buahnya. Dikenal dua macam ekstraksi benih, yaitu ekstraksi kering dan ekstraksi basah. Ekstraksi benih sendiri merupakan suatu tindakan untuk memisahkan biji calon benih dari buah sehingga diperoleh dalam keadaan yang bersih. Yang kedua yakni pengertian melon. Melon adalah buah yang berasal dari keluarga labu-labuan atau cucurbitaceae dan umumnya memiliki bentuk bulat atau oval dengan kulit yang keras dan daging buah yang manis serta berair. Ada beberapa jenis melon yang populer seperti melon hijau, konteluk, melon kuning, honeydew, dan melon semangka atau watermelon. Melon atau kukumis melo merupakan salah satu jenis buah-buahan yang makin populer di dunia. Menurut asal-usulnya, melon merupakan tanaman asli Afrika. Di Eropa, melon sudah dikenal sejak awal tahun Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, melon menyebar luas ke seluruh dunia baik di daerah beriklim sedang, subtropis, atau negara beriklim panas atau tropis. Jenis melon yang berkembang di berbagai negara semakin banyak ragamnya. Dari bentuk, warna kulit, warna daging, maupun aroma dan cita rasanya. Akibat kemajuan yang cukup pesat di bidang teknologi, banyak dihasilkan berbagai varietas melon hibrid. Untuk selanjutnya yakni metode ekstraksi. Metode ekstraksi dibagi menjadi dua macam, yakni ekstraksi basah dan ekstraksi kering. Ekstraksi untuk pengertian ekstraksi basah yakni metode yang digunakan untuk memisahkan benih dari buah atau tanaman lainnya dengan menggunakan air atau cairan lain. Proses ini sering digunakan untuk benih yang memiliki lapisan luar yang keras atau lengket seperti tomat, mentimun, dan melon. Untuk metode ekstraksi yang kedua yakni ekstraksi kering. Metode ini melakukan pemisahan benih dari buah atau bagian tanaman yang kering. Metode ini biasanya digunakan untuk buah kering atau polong, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, atau biji-bijian lainnya. Untuk ekstraksi pada melon dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan air, larutan asam atau HCl, dan larutan basa atau larutan kapur. Pada umumnya setelah diproses tidak selalu langsung digunakan. Ada yang disimpan selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penanganan benih harus dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu agar dapat diperoleh benih yang berkualitas baik dan tahan lama. Kondisi benih yang masih memadai sebagai alat perkembangbiakan yakni memiliki presentasi viabilitas, vigor, dan kemurnian yang tinggi. Untuk tujuan ekstraksi sendiri yakni memiliki tujuan utama dari ekstraksi benih melon adalah untuk mendapatkan benih yang kualitasnya tinggi yang dapat digunakan untuk penanaman berikutnya. Ada beberapa tujuan spesifik tentang ekstraksi, yakni memperoleh benih berkualitas atau meningkatkan daya tahan benih dan menghindari penyakit benih. Maksud dari memperoleh benih berkualitas yakni ekstraksi dapat membantu memastikan bahwa benih yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, seperti daya berkecambah yang baik dan potensi tumbuh yang optimal.
Induk yang kedua yakni meningkatkan daya tahan benih. Ekstraksi dan pengeringan benih dengan baik dapat meningkatkan daya tahan benih selama penyimpanan sehingga benih tetap memiliki kemampuan berkecambah yang baik saat akan ditanam. Penghindaran penyakit benih. Ekstraksi dan pengeringan benih dapat meningkatkan penghindaran penyakit benih karena eh, kita menghilangkan eh, hal-hal yang berpotensi untuk menjadi sarang penyakit benih itu sendiri. Yang berikutnya yakni keutamaan keutamaan ekstraksi. Keutamaan ekstraksi yakni eh, benih basah terletak pada kemampuan untuk meningkatkan viabilitas dan kualitas benih. Proses ini membantu menghilangkan daging buah yang dapat menghambat perkecambahan serta mengurangi resiko penyakit pada saat penyimpanan, sehingga benih dapat tumbuh lebih baik. Yang selanjutnya yakni manfaat ekstraksi benih. Ekstraksi benih basah memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik dari segi agronomi maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari proses ekstraksi benih sendiri. Yang satu yakni peningkatan viabilitas benih, yang mana proses ekstraksi benih membantu menghilangkan daging buah dan pulp yang dapat menghambat perkecambahan, sehingga benih yang dihasilkan memiliki tingkat viabilitas yang tinggi. Yang kedua yakni kualitas benih yang lebih baik. Benih yang diekstraksi dengan metode basah cenderung lebih bersih dan bebas dari kontaminan, yang berkontribusi pada kualitas benih yang lebih baik. Yang ketiga yakni pengurangan risiko penyakit. Dengan kita menghilangkan bagian-bagian buah yang dapat menjadi tempat berkembangnya patogen, risiko infeksi dari penyakit pada benih dapat diminimalkan. Yang keempat yakni daya tumbuh yang lebih tinggi. Maksud dari daya tumbuh yang lebih tinggi yakni benih yang melalui proses ekstraksi basah seringkali memiliki daya tumbuh yang lebih baik, yang berarti mereka lebih cepat dan lebih kuat saat berkecambah. Yang kelima yakni kemudahan penyimpanan. Benih yang diekstraksi basah dapat disimpan dengan lebih baik karena kadar air yang lebih terkontrol, mengurangi risiko kerusakan akibat kelembapan yang tinggi. Yang keenam yakni peningkatan performa tanaman. Benih yang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari ekstraksi basah dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil panen itu sendiri. Yang ketiga yang ketujuh yakni nilai ekonomis yang lebih tinggi, yang mana benih yang berkualitas tinggi akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi juga, memberikan keuntungan lebih bagi petani atau produsen benih. Yang kedelapan yakni proses yang lebih efisien. Metode ekstraksi basah dapat dilakukan dengan cara efisien dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis benih itu sendiri, sehingga memudahkan dalam proses produksi benih. Yang kesembilan yakni pengurangan limbah. Dengan memanfaatkan bagian-bagian buah yang tidak terpakai, proses ini dapat membantu mengurangi limbah pertanian dan meningkatkan keberlanjutan pertanian. Yang ke-10 yakni meningkatkan pengetahuan dan teknologi, yang mana proses ekstraksi benih basah mendorong banyak penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian, yang mana dapat menghasilkan teknik baru dan inovasi baru dalam pengolahan benih. Untuk yang selanjutnya yakni metode ekstraksi basah. Dari pengertian metode ekstraksi basah itu ada dibagi beberapa section, yang mana ada ekstraksi basah, metode fermentasi, metode pencucian, dan metode penggilingan. Dan yang terakhir yakni metode pemisahan dengan air. Untuk pengertian yang pertama yakni metode fermentasi.
Metode fermentasi yakni buah yang mengandung benih dibiarkan dalam kondisi lembab untuk memicu proses fermentasi itu sendiri. Selama proses ini, enzim dan mikroorganisme akan membantu memecah daging buah sehingga benih dapat dipisahkan dengan lebih mudah. Yang kedua yakni metode pencucian. Metode ini melibatkan pencucian buah untuk menghilangkan daging buah dan pulp secara mekanis. Yang ketiga yakni metode penggilingan. Dalam metode ini, buah digiling untuk memecah daging buah dan memudahkan pemisahan benih. Yang keempat yakni metode pemisahan dengan air. Metode ini memanfaatkan perbedaan densitas antara benih dan pulp untuk memisahkan keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Mungkin sekian pemaparan materi pada hari ini. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.